Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Bilasari, NIM 191301006 dari kelas PIPSC. Saya akan mempresentasikan tentang pemerintahan sistem dan rezim. Perbedaan antara pemerintah, sistem, dan rezim politik. Pemerintah adalah membuat hukum atau legislasi, melaksanakannya hukum atau pelaksanaan, dan menafsirkan hukum atau adjudikasi. Pemerintah dalam arti luas mengacu pada mekanisme yang melaluinya aturan. Fitur utamanya adalah kemampuan untuk membuat keputusan kolektif dan kapasitas untuk menegakkannya. Pemerintah ini istilah tersebut lebih umum dipahami untuk menggambarkan proses formal atau kelembagaan yang mana bertingkat nasional untuk apa? Untuk menjaga ketertiban umum dan memfasilitasi tindakan kolektif. Kemudian ada sistem. Sistem yaitu sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial yang lebih besar. Ini adalah sistem di mana ada hubungan timbal balik dalam keseluruhan yang kompleks dan politik. Dalam hal keterkaitan ini berhubungan dengan distribusi kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya dalam masyarakat. Sistem yaitu sebuah tatanan yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi untuk apa? Untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Kemudian ada rezim. Rezim adalah sistem aturan yang bertahan terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah datang dan pergi. Jadi rezim itu ada di pemerintah, ada di dalam pemerintahan. Jadi sering diartikan rezim itu sebagai orang atau sekelompok yang mana itu menguasai negara. Misalnya di Indonesia seperti rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, dan masing-masing pemimpin itu memiliki kekuasaan sebagaimana menjalankan kekuasaan dengan prinsip-prinsip yang ada. Kemudian, sedangkan menurut Krasner bahwa rezim itu merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan-aturan, prosedur pengambilan keputusan yang diambil oleh penguasa sebuah negara, seperti itu. Kemudian ada tujuan dari klasifikasi sistem pemerintahan. Yang pertama ada membantu pemahaman dengan membuat perbandingan dan membantu menarik persamaan dan perbedaan antara koleksi yang tidak berbentuk fakta. Maksudnya apa? Di sini itu nantinya perbandingan membantu kita membedakan antara apa yang penting, apa yang bermakna, dan apa yang tidak. Dalam proses ini, klasifikasi sistem pemerintahan ini, kita dapat mengembangkan teori, hipotesis, konsep, sampai batas tertentu untuk mengujinya. Terus yang kedua ada bantu kita belajar tentang pendidikan sistem politik yang berbeda. Jadi adanya klasifikasi sistem pemerintahan ini menjadikan kita bahwa kita mampu mengetahui, menambah wawasan, menambah pengetahuan bahwa adanya perbedaan-perbedaan di antara sistem politik yang ada. Kemudian ada rezim utama di dunia modern. Rezim utama dunia modern ini terbagi ada 5. Yang pertama ada poliarki barat, demokrasi baru, dan rezim Asia Timur, rezim Islam, dan rezim militer. Yang pertama poliarki barat. Poliarki barat yaitu istilah poliarki ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan sistem aturan oleh Dahl dan Lippmann dalam politik, ekonomi, dan kesejahteraan. Maksudnya bagaimana? Hal ini diciptakan Dahl untuk apa? Untuk menjawab tantangan dalam demokrasi. Nantinya dalam poliarki ini kekuasaan publik memiliki peranan yang penting. Bagaimana otoritas dikendalikan organisasi kemasyarakatan dan asosiasi sipil. Terus ada poliarki adalah negara yang diperintah oleh lebih dari satu orang sebagai lawan dari monokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani poli yang berarti banyak dan kratos yang berarti aturan. Jadi yang artinya banyak
pengaturan, banyak pemimpinnya. Kemudian ada semua negara bagian yang menyelenggarakan pemilu multipartai itu memiliki ciri-ciri poliarki. Kenapa? Karena pemilu multipartai ini sistem terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum dan semuanya itu memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas yang ada, tugas-tugas pemerintah baik secara nantinya terpisah atau dalam koalisi seperti di negara kita ini ada partai-partai banyak dan pada saat pencalonan umum untuk memilih kepemimpinan di suatu daerah atau negara pasti dari masing-masing partai mengusungkan tokoh seperti itu dan ada juga oposisinya koalisi juga. Terus kemudian beberapa dari mereka itu bisa mendukung sentralisasi dan aturan mayoritas dan lainnya cenderung ke arah fragmentasi dan pluralisme. Beberapa dari mereka itu cenderung ke arah fragmentasi. Jadinya misal ada kepekaan yang tinggi itu muncul daripada adanya pluralisme. Kemudian ada demokrasi baru. Demokrasi baru yaitu yang paling menonjol proses ini ditandai dengan penerapan pemilu multipartai dan reformasi ekonomi berbasis pasar. Yang paling disoroti fakta bahwa banyak negara-negara transisi yaitu dengan demokrasi baru. Demokrasi baru ini menjadikan berpeluang munculnya angkatan bersenjata ke dalam politik sehingga contoh negara Pakistan pada tahun 1979 adanya kudeta militer dan di Thailand ada juga kudeta pada tahun 2006. Ini adalah tantangan yang dimana demokrasi baru itu diselenggarakan seperti itu. Yang kedua ada transisi ekonomi karena lemahnya kekuasaan negara yang mana kekuasaannya ditekan era komunis yang merencanakan pusat kapitalisme dan pasti memiliki dampak yang ditimbulkan seperti inflasi, pengangguran yang terjadi sehingga terjadi ketimpangan sosial. Terus adanya konsep demokrasi baru bertujuan untuk menggulingkan feodalisme dan mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Misal dari komunisme yang mengusung kelas pekerja untuk bersaing mencapai tujuannya itu lebih cepat. Mereka ingin segera mencapai hasil yang lebih cepat dari tatanan demokrasi baru ini. Misal prinsip-prinsip demokrasi ini dilambangkan dengan itu bendera di Cina. Bendera Cina yang mana bendera Cina kan ada lambang bintang. Nah, bintang besar itu melambangkan kekuasaan komunisme. Kemudian yang bintang-bintang kecil itu melambangkan kepemimpinan partai. Empat blok kelas yaitu buruh proletar, tani, berjuis, dan kapitalis berbasis nasional. Kemudian ada rezim Asia Timur. Rezim Asia Timur lebih berorientasi pada tujuan ekonomi daripada tujuan politik. Mengesampingkan mereka prioritasnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mencapai kemakmuran daripada pembesaran kebebasan individu dalam pengertian kebebasan sipil di barat. Rezim Asia Timur itu tentu hal ini terbukti dalam ekonomi harimau di Asia Timur dan Tenggara, yang mana pernah ditunjukkan dalam pembangunan ekonomi pasar yang berkembang di Cina pada tahun 1970 meski monopoli komunis yang mana bertahan hingga sekarang ini dan Cina pun menjadi pusat perekonomian disoroti oleh banyak dunia perekonomian di berbagai negara. Kemudian kedua ada dukungan luas untuk pemerintahan yang kuat, partai penguasa yang kuat cenderung ditoleransi dan ada penghormatan umum untuk negara. Bagaimana modelnya ini seperti model kesejahteraan barat, mampu memandu keputusan swasta. Jadi peran negara itu diibaratkan sebagai
figur ayah meskipun pajaknya dipungut sangat kecil, namun ada penghormatan sendiri. Nah, itu tugasnya untuk apa? Memandu keputusan swasta publik untuk menyusun strategi pembangunan sebuah negara. Kemudian ada di posisi umum untuk menghormati pemimpin karena Konfusianisme menekankan pada kesetiaan, disiplin dan tugas. Nah, di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Cina itu kan sangat mengedepankan tugasnya, tanggung jawabnya, kedisiplinnya. Jadi dalam bekerja itu mereka sangat memegang erat prinsip tersebut. Kemudian ada rejim Asia Timur menjadi industri semakin urban. Cina, meskipun pertumbuhan ekonominya dramatis, ambang memiliki sektor pertanian yang signifikan sampai batas tertentu. Nah, ini juga menjelaskan berbagai mode pembangunan ekonomi karena Cina berbagai banyak dengan jumlah penduduk yang sangat banyak di dunia. Cina ini uh, secara pasif menghormati dan mengandalkan penduduk desa dengan selalu menyediakan murah meriah tenaganya untuk bekerja di dalam kelembagaan sebuah negara. Kemudian ada rezim Islam. Rezim Islam ini merupakan di mana penguasa negara yang menerapkan syariat Islam dalam beragama, namun menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenangnya. Maksudnya pemerintah Islam ini sering disoroti bahwasanya sering menggunakan sewenang-wenangnya dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan di suatu negara dan menolak segi aspek kebarat-baratan. Jadi rezim Islam ini tidak suka dengan bagaimana bentuk kebarat-baratan. Misalnya kita temui di Iran. Iran sendiri versi fundalisme Islam itu sering dikaitkan dengan Iran karena sistem pemerintahan Iran itu ada teokrasi dan demokrasi ilahi dijadikan satu. Jadi demokrasi yang dipadukan dengan penerapan prinsip-prinsip Tuhan dan berpegang pada kedaulatan Tuhan, di mana pada tahun 1981 sampai 1989 ada pemimpin namanya Ali Khamenei memimpin sebuah sistem pemerintahan ulama di mana itu di dalamnya ada ulama-ulama yang terpilih untuk menjalankan sebuah sistem pemerintahan. Dan pemerintahan ulama itu dilembagakan berprosesi Dewan Revolusi Islam. Jadi sangat berperan penting dalam sebuah menjalankan sistem pemerintahan. Kemudian di Afghanistan itu ada kekuatan fundalisme ketat dan pada tahun 1997 sampai 2001 itu bagaimana rezimnya bernama Taliban, yaitu rezim pada Tuhan. Jadi serta ada pengucilan perempuan dari aspek pendidikan, ekonomi. Hal itu sangat membatasi kaum perempuan untuk menyuarakan atau bertindak dengan perannya dalam pendidikan. Pada pendidikan dan ekonomi itu penting seperti itu. Dan misal di Iran itu terkenal revolusi Iran. Revolusi Iran itu di mana ada seorang pemimpin yang bernama Pahlavi. Pahlavi itu raja di Iran. Nah, terus ada juga Ruhollah Iyatullah yang menentang dan membangkang aturan kerajaan-kerajaan dari Pahlavi, yang mana Pahlavi itu sangat berkecukupan namun menyengsarakan rakyat. Jadi rakyat itu sengsara tapi pihak kerajaan itu sangat berkecukupan. Hal ini makanya timbul pertentangan, kemudian diganti oleh Mahmud Ahmadinejad. Nah, presiden ini pernah menjabat satu periode, kemudian ingin menjabat lagi, namun ada hal di mana dia mencalonkan diri dengan beberapa menyelenggarakan kecurangan dalam pemilihan ulang untuk mencalonkan diri yang kedua. Dan dia menganggap bahwa pemilu itu
ada pengrekayasaan dan menganggap demokrasi itu telah mati. Dan juga pada periode Ahmadinejad itu banyak jurnalis ditawan diduga eh, dikarenakan Ahmadinejad kan tidak suka ke barat-baratan, diduga jurnalis di Iran itu kerjasama dengan kebarat-baratan, jadi berhubungan dengan hal yang berbau barat, serta melakukan kontrol informasi media ketat dengan memblokir jaringan internet, dan itu sangat sadis. Padahal hal itu kan kebebasan pers itu sebenarnya sangat perlu. Bagaimana untuk rakyat itu suaranya perlu didengar, aspirasinya. Jadi di Iran ini sangat dibatasi dan ketat sekali. Jadi pemimpin yang seperti itu sudah kehilangan legitimasinya dari mata rakyat. Jadi juga bangsa-bangsa barat, Eropa, Amerika itu menganggap Iran itu tersinyalir bahwa memutuskan kerja dengan Iran tidak lagi membeli minyak dari negara Iran, dan saat itu mungkin dengan cara itu Iran mampu mengundurkan diri seperti itu. Kemudian ada juga rezim militer yang terakhir, yaitu pasukan bersenjata menjadi kendali langsung dari pemerintah. Bagaimana? Jadi suatu pemerintahan dipimpin oleh yang berbau militer. Jadi peran militer di pemerintah itu sangat-sangat kental. Jadi pemimpinnya itu dari warga militer. Nah, pasukan bersenjata itu mengambil pemerintahan itu sangat diktator, tegas, kekuasaan amnya mesti absolut, dipegang dalam satu individu, dan kediktatorannya itu sangat jelas dan berjalan seakan-akan seperti hukum itu adalah aktor di luar kendala konstitusi, seperti itu. Kemudian contohnya Hitler, Mussolini itu dan Saddam Hussein telah sewenang-wenangnya, serta ada sediktatorinya itu ada kelas kediktatoran, ada pesta kediktatoran militer, bahkan dari pribadinya pemimpin tersebut. Kemudian para pemimpin militer menjalankan kekuasaan dibantu koleganya sebagai suatu junta. Junta yang mana itu seperti pemerintahan militer di Amerika Latin, yaitu pemimpinnya seorang perwira militer, yaitu memiliki pangkat tinggi dan menjadi seorang pengatur negara segala hal. Dia itu individu, mampu mengatur semua dalam hal bidang ekonomi, pendidikan, institusi, bidang sosial, politiknya itu pasti akan berbau sangat kental militer dan sangat berotoriter. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.